banyak. Karena kita butuh apa yang disampaikan oleh Mas Anies tadi, yaitu keseriusan. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut Mas Anies. Nah, ini masih tentang nelayan karena memang isu kita hari ini pantai ya, Pak. Kita tentang nelayan. Laut kita luas. Garis pantai kita terpanjang. Tapi kok masih impor garam? Nah itu dia Mas. Ini wajahnya manis-manis semua di sini. Jadi tidak perlu gula, tapi perlunya garam ya Bu ya. Iya, gini, konsumsi garam per tahun kita itu rata-rata sekitar 1,5 juta ton per tahun. Nah, produksi kita ini menurun. Apalagi dalam 3 tahun terakhir ini. Di 2019 kita masih produksi 2,5 juta ton. Tapi di 2022 itu turun jadi 0,8 juta ton. Jadi ada penurunan signifikan. Nah kemudian itu satu hal, yang ada standar natriumnya itu masih kurang dari 94%. Sementara yang kita boleh konsumsi di atas 94%. Nah jadi bagaimana ini peningkatannya? Ini lagi-lagi, ini bukan sesuatu yang membutuhkan ilmu yang rumit. Memerlukannya keseriusan. Pertama adalah banyak teknologi baru yang bisa dipakai untuk produksi garam. Jangan para pegiat di bidang produksi garam ini dibiarkan begitu saja tanpa dibantu dengan teknologi yang terbaru. Menurut saya berikan teknologi yang terbaru sehingga mereka bisa memproduksi dengan baik. Yang kedua adalah kolaborasi dengan lembaga-lembaga penelitian yang bisa menciptakan inovasi untuk teknologi pemanenan garam. Dengan cara seperti itu maka produktivitas akan bisa meningkat. Yang ketiga dari sisi pemerintah harus ada insentif ekstra kepada pelaku di bidang garam supaya mereka mau berusaha di bidang ini. Tapi kalau tidak dikasih insentif, ya lama-lama akan turun. Nah, insentif itu artinya apa? Artinya ada bantuan keuangan. Kenapa ini dibutuhkan? Supaya produksi garam kita itu akan bisa meningkat dan tidak perlu terlalu banyak impor. Nah, gitu jawabnya. Berarti kata 3 tadi poinnya, teknologi, kolaborasi, dan insentif ekstra. Baik Mas Anies, kita lanjut. Sekarang kita tentang pekerja. Pekerja Indonesia banyak yang menjadi anak buah kapal atau ABK Mas Anies. Di kapal asing lalu disiksa. Bagaimana cara Mas Anies untuk melindungi supaya WNI kita yang menjadi ABK bisa terjamin keselamatannya? Ya, ini banyak sekali ya warga kita jadi anak buah kapal ABK di kapal-kapal asing. Betul tidak? Memang begini, orang Indonesia itu dikenal dengan ramah, kerja keras, ulet, tangguh. Sama ada satu lagi, itu dia, sabar, nerimo ing pandum. Betul nggak tuh? Apa? Istilahnya beliau disiksa menang katanya. Loh ya jangan. Justru itu kita perlu pertahankan keramahannya. Kita perlu pertahankan keuletannya. Kita perlu pertahankan ketangguhannya. Tapi pada saat yang sama mereka harus diperjuangkan hak-haknya agar mereka tidak ditindas. Nah, jadi kami melihat kenyataan ini apa sih bentuknya? Satu, mereka sering bekerja luar biasa panjang di kapal itu. Ya, luar biasa panjang. Bisa sampai 20 jam per hari. Kemudian yang kedua, mereka belum tentu mendapatkan upah minimum yang sesuai dengan standar. Jadi kami dalam konteks ini, gimana sih caranya? Menurut saya selain kita membuat aturan, kita bandingkan. Salah satu negara yang melindungi ABK dengan baik tetangga kita itu negara Thailand.
Apa yang mereka kerjakan? Mereka membuatkan aturan-aturan. Ada upah minimum yang lebih tinggi daripada mereka yang bekerja di daratan. Kemudian yang kedua, mereka diberikan minimum istirahat 10 jam. Minimum istirahat 10 jam. Kemudian mereka juga diharuskan menyiapkan fasilitas tinggal yang layak di dalam kapal. Dan ada pelatihan. Jadi begini, kebijakannya bukan hanya kita pikirkan, kita lihat negara mana yang sudah melindungi dengan baik, kita lakukan kebijakan minimal sama dengan mereka. Jadi begitu cara kita menyelesaikannya. Ya, kita... Dan kalau mereka membutuhkan BPJS Ketenagakerjaan, kita bantu siapkan BPJS Ketenagakerjaan untuk ABK. BPJS Ketenagakerjaan untuk ABK. Baik Mas Anies, pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan dari Partai Gerindra dipenjarakan karena menerima suap izin ekspor bening lobster. Kalau nantinya Menteri KKP Mas Anies mengulangi kesalahan fatal yang sama, gimana tindakan Mas Anies? Ya diberhentikan. Langsung. Masa diperpanjang? Betul dah? Iya, merugikan rakyat, diberhentikan langsung. Diberhentikan langsung, dan saya ingin sampaikan bagaimana nanti proses merekrutnya. Begini, nomor satu, bagaimanapun juga pemilihan kabinet itu adalah keputusan politik. Tapi keputusan politik itu harus tetap mempertimbangkan satu, adalah kompetensi, punya kompetensi. Yang kedua, pengalamannya punya relevansi. Jangan orang yang pengalamannya nggak relevan dengan kementeriannya, harus ada relevansi. Yang ketiga, dia tidak punya rekam jejak masalah. Ya, bersih. Kalau kita menyebut manusia semua mencari bersih, kadang-kadang bersih itu sempurna tidak ada. Tapi jangan ada yang punya masalah. Udah pakai kriteria itu aja. Jadi diberhentikan dan penggantinya harus seperti yang saya katakan tadi. Gitu. Tegas, gak pakai lama. Ya. Sepertinya Mas Anies sudah berdiri. Ini artinya sudah panas, bener Mas Anies? Sudah panas, sudah. Waduh, ini. Tapi masih ini ya Pak, masih semangat ya. Wah. Baik. Di sini, nah sekarang saya kasih kesempatan. Iya. Warga. Baik, Bapak Ibu semuanya silakan siapkan pertanyaan supaya adil ya. Turunkan dulu ya. Turunkan dulu, siapkan pertanyaan. Saya akan ngambil satu dari setiap sisi. Sisi sini. Mas. Ya, sisi sini di sini nanti. Ya. Oke ya. Oh, sebelah sini dulu ya. Siap, Mas Anies. Oke, enggak, karena kita nanti kita akan langsung memberikan kesempatan kepada para nelayannya. Tadi kemudian para netizen yang bertanya khususnya tentang kelautan dan para nelayan. Kita sekarang masuk di sesi tanyain Anies.